yang telah melanggar janji. Putri, bukan aku. Daryat berusaha berdiri walau sakit. Pandangan yang asalnya selalu penuh dengan rasa cinta dan nafsu birahi kepada wanita. Jin itu, kini berubah. Dasar iblis, kau dulu yang memaksa aku hingga aku jatuh dalam perangkapmu. Hahaha. Putri Erem tertawa ngakak seperti merasa lucu. Memangnya kenapa kalau aku yang menjebakmu? Daryat, bukannya itu memang kesanggupan bangsa kami? Putri Erem kembali melangkah. Tapi kini Daryat sudah semakin waspada. Daryat berdiri tegak. Sambil memejamkan mata ia berdiri dan menutup mata. Kalau untuk lari, rasanya tidak mungkin. Dirinya hanya akan berada di posisi kalah. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ya Allah, hamba mohon lindungi keluarga hamba dari segala mara bahaya. Atas kelakuan jin ini, Daryat semakin merapatkan matanya. Ia pasrah jika memang malam itu harus menjadi malam terakhir di dunia. Tujuannya ke rumah Ustadz Mensur tidak akan bisa ia lanjutkan. Namun semua itu hanya perkiraan kemampuan manusia. Berbeda dengan Allah. Baginya tidak ada yang tidak mungkin. Kau sudah benar-benar pasrah. Daryat. Baiklah. Malam ini akan menjadi sejarah bagi seluruh keluargamu. Karena aku akan mengumpulkan kalian nanti di alamku. Putri Erem mendekat dan mengangkat tangannya. Cahaya biru keluar dari tangannya, melayang menyerang Daryat yang kini benar-benar pasrah bersama doa-doanya. Cahaya biru itu melesat seperti anak panah. Udara berdesis tajam, menusuk gendang telinga. Daryat tidak ada sempat menghindar. Cahaya itu menghantam dadanya dengan kekuatan yang tak kasat mata, membuat tubuhnya terpental keras ke belakang. Agih! Teriakan Daryat terputus oleh suara tulang yang berbenturan dengan tanah. Napasnya tersengal, dadanya terasa seperti diremas tangan raksasa. Pandangannya berkunang-kunang, gelap dan terang bergantian. Putri Erem berdiri di atasnya. Wajahnya kini tak lagi menyerupai wanita cantik yang dulu ia cintai. Mata itu menyala dingin. Senyum di bibirnya adalah senyum pemangsa yang akhirnya menangkap mangsa. Tenanglah, Daryat, bisiknya. Merendah namun menusuk. Rasa sakit ini hanya sebentar. Setelah itu, kau akan menjadi milikku sepenuhnya. Daryat batu keras. Darah segar menyembur dari mulutnya. Tangannya gemetar saat mencoba menopang tubuh. Namun tak ada tenaga tersisa. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup api. Dalam kabur penglihatannya, wajah Rahma terlintas. Dinda, rumah yang selalu ia anggap biasa, kini terasa begitu berharga. Ya Allah, suaranya parau. Hampir tak terdengar. Ampuni hamba, jika ini akhir hidup hamba. Jangan kau serahkan keluarga hamba kepada makhluk terlaknat ini. Putri Erem tertawa kecil, lebih kejam dari sebelumnya. Doamu terlambat. Ia mengangkat tangan sekali lagi. Kali ini cahaya biru itu lebih besar. Berputar seperti pusaran. Tanah di sekitar bergetar. Dedauan kering terangkat ke udara. Saat cahaya itu menghantam tubuh Daryat untuk kedua kalinya, tidak ada lagi teriakan. Tubuhnya kejang, lalu terkulai. Matanya terbuka setengah, memandang kosong ke langit gelap. Napas terakhirnya keluar perlahan, seperti helaian benang yang akhirnya putus. Daryat diam, sunyi. Putri Erem tersenyum puas. Berakhir sudah, ucapnya dingin. Kini tinggal keluargamu. Namun sebelum ia sempat melangkah pergi, suara ledakan menggema di udara. Bukan ledakan api, melainkan dentuman keras seperti langit yang terbelah. Angin berputar kencang. Cahaya putih menyilaukan menyambar dari kejauhan, memecah kegelapan malam. Putri Erem tersentak. Wajahnya berubah. Apa ini? Dari balik pepohonan, suara lantang menggema. Berat dan penuh wibawa. Allahu Akbar. Tanah bergetar. Cahaya biru di tangan Putri Erem seketika bergetar tak stabil. Seperti api yang disiram air. Sosok seorang lelaki tua melangkah cepat mendekat. Jubahnya berkibar diterpa angin. Di tangannya tergenggam tasbih dan botol kecil berisi air. Wajahnya tegas. Matanya tajam namun penuh cahaya iman. Putri Erem, ucapnya lantang. Kau sudah melampaui batas. Putri Erem mundur satu langkah. Matanya menyipit penuh kebencian. Ustadz Mansur. Ustadz Mansur menatap tubuh Daryat yang tergeletak tak bernyawa. Ia menghela napas berat, seakan telah merasakan semuanya sejak awal. Firasat itu benar, gumamnya lirih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ia menatap Putri Erem dengan sorot penuh perlawanan. Pergi kau Mansur, jangan ikut campur urusanku. Ini sudah ditetapkan. Putri Erem menatap tajam, namun tampan raut wajah cemas. Jiwanya memang telah engkau renggut, tapi keluarganya belum. Dan selama aku masih berdiri, kau tidak akan menyentuh mereka. Putri Erem mendesis marah. Asap hitam mulai keluar dari tubuhnya. Kau pikir datang terlambat bisa mengubah takdir? Ustadz Mansur melangkah maju.
menaburkan air dari botol itu ke tanah sambil melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya menggema, menembus alam yang kasat dan tak kasat mata. Takdir Allah tidak pernah terlambat, ucapnya tegas. Yang terlambat hanyalah manusia. Angin berputar semakin kencang. Cahaya putih dan hitam saling bertabrakan di udara. Angin berputar semakin kencang. Cahaya putih dan hitam saling bertabrakan di udara. Daun-daun berterbangan. Tanah bergetar seperti menolak kehadiran makhluk terlaknat itu. Putri Erem menjerit marah. Tubuhnya bergetar. Sisik hitam mulai merambat di kulitnya. Wajahnya berubah semakin menyeramkan. Ia mengangkat kedua tangan, mencoba melawan bacaan ayat-ayat suci yang keluar dari lisan Ustadz Mansur. Namun setiap ayat yang dilantunkan terasa seperti api yang membakar tubuhnya. "Berhenti!" teriak Putri Erem. Suaranya pecah antara marah dan sakit. "Kau tak berhak." Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Suara Ustadz Mansur semakin keras, semakin mantap. Tasbih di tangannya berputar cepat. Air yang ia percikan ke udara berubah seperti kabut putih yang menyelimuti Putri Erem. Makhluk itu menjerit kesakitan. Asap hitam menyembur dari tubuhnya. Bau hangus menyebar ke udara. "Ini belum berakhir. Mansur!" teriaknya penuh kebencian. "Darahnya sudah menjadi pintuku." Dengan satu jeritan panjang, tubuh Putri Erem terhempas ke belakang. Wujudnya bergetar, lalu berubah menjadi asap hitam yang berputar cepat sebelum lenyap menembus kegelapan malam. Sunyi kembali turun. Angin perlahan mereda. Ustadz Mansur terdiam sejenak, menunduk, lalu berjalan mendekati tubuh Daria. Ia berlutut, menatap wajah lelaki itu yang sudah dingin dan pucat. "Engkau telah salah jalan, Daria," gumamnya lirih. "Tapi pintu taubatmu terbuka sampai napas terakhir." Dengan hati-hati, Ustadz Mansur mengangkat tubuh Daria. Tubuh itu terasa berat, bukan hanya oleh raga, tetapi oleh dosa dan penyesalan yang tertinggal. Ia mengucap basmalah, lalu melangkah cepat menuju rumahnya. Namun firasat buruk kembali menghantam dadanya. Sesampainya di rumah, udara terasa berbeda. Gelap, teramat gelap. Lampu-lampu mati. Bau busuk bercampur amis memenuhi halaman. Dari dalam rumah terdengar suara-suara berbisik, tertawa rendah, dan desisan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Ustadz Mansur meletakkan tubuh Daria di teras, lalu melangkah masuk dengan langkah waspada. Pemandangan di dalam membuat dadanya sesak. Rahmah tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku, kulitnya semakin menghitam seperti terbakar dari dalam. Napasnya masih ada, tapi sangat lemah. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam berdiri melingkar. Matanya merah menyala. Dinda berada di sudut ruangan. Tubuh kecil itu menggigil hebat. Kulitnya juga mulai menghitam. Bibirnya membiru. Matanya setengah terpejam, seperti sudah tidak punya tenaga untuk menjerit. Terlambat, salah satu makhluk itu berbisik. Suaranya seperti datang dari banyak mulut. "Perjanjian telah dibayar." Ustadz Mansur mengepalkan tangan. Dadanya bergemuruh, tapi wajahnya tetap tenang. "Pergi kalian dari rumah ini," bentaknya lantang. "Ini rumah hamba Allah." Makhluk-makhluk itu tertawa serempak. Suaranya memekakan telinga. "Tubuh mereka sudah kami ikat," sahut yang lain. Jiwanya tinggal menunggu waktu. Ustadz Mansur melangkah ke tengah ruangan. Ia menutup mata, lalu mengangkat kedua tangannya. "Allahu Akbar." Suara itu menggema, menembus dinding, langit, dan tanah. Ia mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah dengan suara yang bergetar, namun penuh keyakinan. Bayangan-bayangan hitam itu mundur perlahan. Sebagian menjerit, sebagian menghilang menjadi asap. Namun beberapa masih bertahan, menatap penuh dendam. Rahmah mengerang pelan. Dinda batuk lemah, tubuhnya bergetar. Ustadz Mansur berlutut di antara mereka. "Bertahanlah," ucapnya lirih namun tegas. Selama napas masih ada, rahmat Allah belum tertutup. Di luar rumah, angin kembali berhembus dingin, dan di kejauhan, tawa Putri Erem menggema samar. "Belum berakhir, belum."